Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga kita semuanya sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Seperti yang sudah saya janjikan kemarin, kita akan membahas tentang present. Tapi mohon maaf, tugas yang kemarin sudah dikerjakan belum terkait dengan pemaafan? Memang agak-agak lama sih waktunya pemaafan ini, karena waktunya kan kisaran 6 harian begitu ya. Tetapi alangkah baiknya kalau sudah dicicil mulai dari kemarin begitu ya, atau mungkin dari hari ini lah sudah bisa dicicil begitu ya. Nah, kawan-kawan semuanya, apa yang harus saya sampaikan malam ini? Nah, seperti yang sudah saya janjikan bahwa insya Allah hari ini saya akan membahas tentang present. Present ini penting karena kenapa? Hari ini kita mendapatkan satu fenomena di mana orang-orang itu tidak present. Misalnya lagi makan tapi main HP, lagi ngobrol juga main HP gitu kan, atau lagi apa namanya, lagi kerja malah ngobrol gitu. Jadi memang menjadi pribadi yang tidak tuntas begitu. Waktunya ngobrol malah main HP, waktunya kerja malah ngobrol begitu kan. Nah, atau mungkin lagi makan juga malah mengerjakan yang lain sambil mengerjakan yang lain begitu ya. Eh, jadi sebenarnya yang diinginkan tuh apa begitu ya? Kadang-kadang kita mikir sebenarnya ini kalau ngobrol kok malah sambil main HP. Waktunya main HP malah sambil kerja, kan itu menjadi tidak tuntas semuanya begitu kan. Nah, dampaknya ini sangat luar biasa sekali. Misalnya kita sedang naik motor atau kita sedang nyetir, karena pikiran kita tidak penuh, tidak dengan kesadaran yang penuh begitu kan. Dampaknya apa? Kita tiba-tiba ingat, loh kok sudah sampai kantor ya begitu kan. Atau lagi nyetir, pikiran kita itu melayang-layang kemana-mana, ke masa lalu, ke masa depan, atau kemanapun gitu ya. Yang namanya pikiran itu kan namanya pikiran kan seperti monyet begitu, meloncat-loncat gitu. Nah, kawan-kawan semuanya, barangkali kita juga seringkali mengalami itu semuanya begitu kan. Apakah kita menyaksikan atau juga kita mengalami itu juga begitu. Lagi ngopi, kita enak-enak ngopi, tapi yang terjadi adalah masing-masing dia fokus dengan HP-nya masing-masing gitu kan. Dan akhirnya ngobrolnya jangan jadi hambar juga, karena kenapa? Saat ngobrol ya matanya itu, pikirannya itu, hatinya pun juga ke HP begitu kan. Ini menjadi suatu hal yang tentu saja tidak baik juga begitu ya. Nah, termasuk juga saat kita bekerja, kita seringkali terdistraksi oleh hal-hal yang, mohon maaf, terdistraksi oleh suatu hal yang tidak penting. Misalnya kita chit-chat sama teman kita begitu, padahal kita sedang mengerjakan tugas begitu. Efeknya apa? Kita mengerjakan tugas, tetapi tugasnya itu tidak bisa tuntas. Karena apa? Karena memang kita tidak full, pikiran kita juga tidak penuh begitu ya. Nah, kawan-kawan semuanya, mungkin kalau dalam dunia parenting, kalau dalam dunia pengasuhan, kita seringkali melihat lagi ngumpul eh, keluarga gitu kan, ada ibunya, ada ayahnya, ada anaknya juga. Tapi masing-masing dari mereka itu juga sedang sibuk dengan gadgetnya masing-masing gitu kan. Nah, ini bisa jadi memang menjadi masalah begitu kan. Karena kita ya, saya sebagai laki-laki, saya menjadi laki-laki, menjadi ayah yang tidak membersamai anak secara utuh begitu kan. Dampaknya apa? Ya dampaknya sangat luar biasa sekali, karena kenapa? Anak juga tahu bahwa kita tidak sedang bersama dengan dia secara pemikiran begitu kan, secara hati tidak bersama dengan dia. Kita hanya mendampingi dia secara fisik saja, tapi tidak mendampingi dia secara pikiran, secara ruhani, dan secara hati gitu ya. Nah, ini efeknya apa? Ya kita tahu sendiri lah, berbagai macam kenakalan-kenakalan yang bisa kita lihat sebenarnya disebabkan bukan karena tidak adanya seorang ayah, tetapi tidak hadirnya seorang ayah, begitu kan. Apakah tidak ada wujudnya? Enggak, wujudnya ada tapi dia tidak hadir. Ayahnya itu tidak hadir gitu ya. Nah, mungkin kalau yang paling populer biasanya saat kita sholat, saat kita Allahu Akbar gitu kan, Allahu Akbar. Nah, itu pikiran kita entah kemana begitu. Saat takbiratul ihram harusnya fokus secara pikiran, secara hati, secara ruhani, sudah fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita melayang-layang begitu kan. Oleh karena itu ada candaan begitu ya. Kalau memang ingin cari kunci yang hilang, ya carinya kapan? Carinya waktu sholat. Ya nggak tahu lah apakah ini benar apa tidak gitu ya. Oke. Nah, kalau begitu apa sih untungnya? Untungnya sebenarnya ada 3 keuntungan saat kita bisa saat hadir utuh, HP Samsung lah begitulah. Apa itu present? Enaknya HP Samsung hadir penuh, sadar utuh. Hadir penuh, sadar utuh gitu kan. HP Samsung hadir penuh, sadar utuh. Keuntungannya apa? Kita akan flow. Kalau kita mengerjakan tugas tanpa terdistraksi oleh pekerjaan-pekerjaan yang lain yang tidak penting, maka pekerjaannya akan lebih tuntas. Karena kenapa? Karena kita flow. Kita bekerja dengan sepenuh pikiran kita, sepenuh hati kita. Ini hasilnya akan jauh lebih luar biasa begitu kan. Yang kedua, dampak dari flow ini kemudian
beres pekerjaannya. Jadi kita menjadi pribadi yang beres, pribadi yang utuh, diberikan tugas apapun juga ya akan beres terus. Karena kenapa? Kita bekerja dengan sepenuh hati kita bekerja dengan sepenuh pemikiran kita, hasilnya akan jauh luar biasa. Nah, bagaimana kemudian yang ketiga? Dampaknya kita akan sering kali kita akan menikmati kehidupan kita akan menikmati menit per menit hidup kita akan menikmati hidup kita detik per detik begitu kan. Karena pikiran kita tidak kemana-mana. Saat saya duduk, maka pikiran saya duduk. Hati kita duduk. Saya menikmati kursinya. Saya menikmati dindingnya ubin. Saya merasakan betul dindingnya ubin tuh dinginnya ubin tuh bagaimana. Saat kita ngopi nih, saat saya ngopi nih, ya, pikiran saya tidak kemana-mana. Pikiran saya adalah ke kopi, rasa saya juga ke kopi. Saya bisa menikmati betul bagaimana indahnya, bagaimana nikmatnya kopi, bagaimana pahitnya, bagaimana manisnya, bisa kita nikmati betul gitu kan. Kita sering kali melihat orang yang ngopi tapi tangannya dan matanya scroll HP. Dan apa yang terjadi ya begini lah, lihat HP gitu. Gitu kan. Jadi memang kopinya itu tidak bisa dirasakan, tidak bisa dinikmati begitu kan. Nah, mindful present ini digunakan atau berguna supaya kita bisa menikmati betul hari-hari kita, menit-menit kita, detik-detik kita, sampai kapan ya? Sampai kita meninggal lah begitu kan. Nah, kalau begitu pertanyaannya adalah apa yang harus dikerjakan supaya kita bisa mindful. Nah, kawan-kawan semuanya, di malam hari biasakan kita mengorganisasikan tugas-tugas kita. Apa yang akan kita lakukan besok, apa yang akan kita kerjakan besok, mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas. Oke ya, setelah itu clear teman-teman semuanya, besoknya kerjakan satu-satu. Karena desain otak kita tidak didesain untuk multitasking, tetapi didesain untuk mengerjakan satu persatu sampai beres, sampai tuntas. Begitu. Kalaupun misalnya harus di skip, kalau misalnya harus ditunda dulu, tidak perlu diselesaikan hari ini juga, maka kerjakan, tunda, kerjakan lagi yang lain sampai beres. Kalau tidak bisa dibereskan hari ini juga, misalnya karena memang tidak begitu mendesak, kerjakan, ditunda, dan lakukan atau bereskan pekerjaan yang mendesak untuk segera dibereskan dengan pikiran penuh dan hati kita yang penuh juga begitu kan. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan begitu kan. Jadi waktunya sholat ya sudah sholat, pikirannya ikut sholat begitu kan. Nah, kalau kita makan ya udah, kita makan, pikiran kita juga ikut makan, dan emosi kita, rasa kita juga ikut makan. Kalau kita ngobrol ya sudah, tangannya nggak usah kemana-mana, fokus bersama dengan orang itu, kita telah pemikirannya apa, dan kemudian kita juga, kalau kita fokus maka pikiran kita biasanya akan jernih, sehingga ide-ide kita, gagasan-gagasan kita akan jauh lebih baik, jauh lebih bersih, dan jauh lebih bermanfaat. Nah, begitu asik kan gitu ya. Jadi yang kedua adalah kerjakan satu hal dalam satu waktu. Begitu. HP Samsung hadir penuh, sadar utuh. Yang ketiga ini agak berat nih, tetapi bisa kok begitu ya. Biasakan lihat ke dalam, begitu kan, lihat ke dalam, dan insya Allah apapun yang kita alami hari ini, apapun yang kita alami itu adalah pantulan dari dinamika yang ada di dalam. Contoh begini, kenapa hari ini kita merasa ruwet? Kenapa hari ini kita merasa rumit begitu kan? Ya karena batin kita sedang rumit, itu saja sudah begitu kan. Seringkali kita menggunakan cara terbalik, misalnya kita melihat pemandangan indah baru kita bahagia. Padahal sebenarnya yang pas, yang benar adalah kita bahagia dulu, maka pemandangan di luar sana akan mengindah dengan sendirinya. Gitu. Jadi biasakan lihat ke dalam, lihat ke dalam, lihat ke dalam. Gitu ya. Yang ketiga, belajar amati diri dan bukan menilai, gitu ya. Nah, begini, kenapa penting untuk mengamati dan bukan menilai? Kalau kita menilai, ada kecenderungan kita itu akan larut dengan pemikiran kita. Contoh misalnya kita sedang galau nih, karena kenapa? Karena pasangan itu ada di luar kota begitu kan. Cara menilainya begini. Oke, saya hari ini sedang tidak nyaman ya, tidak perlu menutup mata begitu ya, kalem saja, tenang saja. Oke, saya hari ini sedang agak tidak nyaman nih, misalnya hari ini cemas gitu kan, karena pasangan kita telepon juga tidak diangkat, tidak aktif HP-nya dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang terjadi pada pasangan kita di luar sana begitu kan. Nah, mengamati, oke, aku sedang cemas. Titik di situ saja. Sementara kalau kita menilai adalah ada kecenderungan kita akan larut begitu kan. Larut tuh begini, karena kita menilai ya, orang menilai begini.
kamu jangan cemas karena cemas itu tidak baik begitu kan. Nah, atau yang kedua, larut. Larut itu kita kita terbawa begitu dengan emosi kita. Aduh ini terus kira-kira gimana nih nanti kok tidak bisa dihubungi, jangan-jangan ada apa, jangan-jangan ada apa. Nah, begitulah itu namanya larut gitu ya. Biasakan kita melihat diri kita sebagai seorang pengamat bukan sebagai seorang dewan juri gitu ya. Oke, clear ya? Nah, bagaimana pentingnya present begitu kan, kalau di dalam agama kita akan melihat ada namanya tulul amal. Tulul amal itu banyak angan-angan. Kita tidak tahu kan sebenarnya apakah kita masih hidup besok, kan tidak tahu gitu kan. Oleh karena itu sebenarnya masa depan kita ini, kalau ingin memperbaiki masa depan kita, kalau masa depan kita ingin baik, ya perbaiki hari ini aja, menit ini juga, detik ini juga kita perbaiki gitu kan. Kita naikkan kualitas hidup kita menit ini, detik ini. Masa depan gimana ya, kita tidak tahu apakah masa depan kita ini masih hidup apa enggak, karena masa depan ini kan sebenarnya ilusi. Contoh misalnya ada warung, hari ini makan, besok gratis. Nah akhirnya ada yang beli itu, datang, oh hari ini bayar, besok gratis kan, oh oke siap gitu kan. Nah besoknya dia datang lagi, nah ditagih itu, bayar mas, loh katanya gratis. Iya, hari ini makan, hari ini bayar, besok gratis begitu. Nah besoknya datang lagi juga gitu, ditagih lagi. Karena kenapa? Karena besok itu tidak ada. Karena ketika kita ngalami besok nih, ketika hidup kita itu ternyata ditakdirkan untuk bisa hidup sampai esok hari itu loh jadi hari ini gitu. Jadi untuk apa sih benar kita pikir-pikir, kita terlalu banyak angan-angan. Oh ini kira-kira nanti akan gimana? Nggak usah mikir, udahlah. Fokus hari ini, menit ini, detik ini. Gitu. Yang kedua, kenapa saya membahas tentang terapi pemaafan kemarin? Ini terkait dengan kita melepas belenggu-belenggu masa lalu. Banyak orang yang hari ini hadir, hari ini hidup, tetapi hidupnya itu untuk masa lalu. Kita masih teringat-ingat dengan masa lalu, kita masih belum move on dengan masa lalu gitu kan. Padahal kejadiannya itu sudah berlalu begitu kan. Sementara karena kejadiannya sudah berlalu, ya sudahlah, sudah berlalu saja, nggak usah diingat-ingat begitu kan. Tapi banyak orang yang tidak move on, banyak orang yang tidak rela untuk melupakan masa lalu. Akibatnya apa? Ya sudah, dia hidup dengan lukanya, dia tidak bisa melepas lukanya, dia terus saja mengingat-ingat apa yang sudah dia alami gitu kan. Untuk apa? Tidak bisa dirubah juga kan begitu ya. Nah, itulah pentingnya secara agama kenapa kita perlu present begitu ya. Nah, kalau semuanya secara teknis begini, mulai dari pagi kita nikmati betul makanannya ya, misalnya sarapan ya udah nikmati betul makanannya, simpan semuanya hal-hal yang tidak terkait dengan makanan, fokus arahkan semuanya ya, semuanya kepada aktivitas yang ada di depan kita, apakah pekerjaan, makan, minum, ataupun lagi nyetir, pokoknya fokus dan nikmati sensasinya, itu saja sudah. Nah dengan cara demikian insya Allah kawan-kawan semuanya, hidup kita akan jauh lebih sehat. Terus juga bagi orang-orang nih yang motivator ini ya, masa depan ini terbaik, masa depan ini harus indah dan sebagainya. Oh enggak, ini adalah cara terbaik untuk memperbaiki masa depan, untuk menyongsong masa depan yang indah ini adalah dengan cara mengindahkan hari ini juga gitu ya. Oke kawan-kawan semuanya, semangat ya, jangan lupa kerjakan tugasnya, dan kalau ada kesulitan silahkan laporkan pada saya, konsultasikan dengan saya. Oke, terima kasih, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.